إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan lagi pelajaran kita, belajar kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dan kita sudah belajar tentang sunnah-sunnah fitrah. Yang pertama adalah siwak. Ya. Kita akan lanjutkan masih di sunnah fitrah siwak dan nanti sunnah fitrah yang lain. Kita baca apa yang disampaikan oleh musonif. Beliau mengatakan wa yukrahu lis-shaimi ba'da zawali. Dimakruhkan yaitu bersiwak bagi orang yang berpuasa ba'da zawal, setelah zawal. Zawal adalah zuhur, masuk waktu zuhur. Sehingga di sini disebutkan siwak itu kalau dilakukan setelah zuhur, kalau dia kondisi berpuasa hukumnya makruh. Padahal tadi hukum asal siwak adalah sunnah, kan, tapi di sini ada pengecualian ketika dia puasa kemudian sudah masuk waktu zuhur, maka setelah masuk waktu zuhur ini dia makruh untuk melakukan siwak. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW qol la khulufu fami shaimi adyabu indallahi min rihi al-misk. Ya. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Sedangkan bau tadi ya maksudnya adalah bau mulut ya. Bau mulut ini nanti biasanya nanti akan muncul yaitu setelah zawal. Ya, bau mulut orang puasa ini dia ada perubahan bau mulut. Ini biasanya munculnya adalah setelah zawal, setelah zuhur. Ya. Sehingga kalau menggunakan siwak nanti menyebabkan hilangnya bau tersebut. Pada dalam hadis tadi disebutkan bahasanya bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah SWT daripada bau minyak kasturi. Kemudian dengan apa kita bersiwak? Alatnya dengan apa kita bersiwak? Beliau mengatakan wa yahsulu bi kulli khashinin illa isba'ahu. Maka yahsulu siwak itu bisa menggunakan segala sesuatu yang kasar, kecuali jari jemarinya, jari tangannya. Ya. Jadi ada sesuatu yang kasar apa ya, kayu, kemudian ada misalnya kain dan seterusnya, bisa digunakan untuk siwak. Bagaimana kalau dia jarinya sendiri dia kasar jarinya, bisa tuh membersihkan, tapi di sini tidak teranggap siwak. Ya. Alasannya adalah karena jari itu ya, bagian dari badan seorang yang bersiwak. Ya. Maka kalau menggunakan jarinya, menggunakan bagian tubuhnya sendiri tidak dinamakan siwak. Jadi bebas menggunakan apa, yaitu kalau jari tidak masuk ya, menggunakan benda yang suci ya, benda yang suci yang dia kasar nanti bisa menghilangkan kotoran. Akan tapi ada yang lebih utama, yaitu beliau mengatakan wal araku aula summa an-nakhlu. Ya. Yaitu dari kayu arok ya. Kayu arok ini lebih utama daripada yang lainnya ya. Kalau bisa ada kayu arok, maka kayu arok summa an-nakhlu, kemudian dari pohon kurma ya. Ini di bawahnya levelnya. Kemudian setelah itu kemudian dari pohon zaitun, kemudian pohon lain yang dia punya aromanya itu baik, wangi, kemudian kayu yang lain yang tidak ada aromanya.
bisa kita tuliskan. Yang pertama yaitu berkenaan dengan alat sifat ya. Di marotibnya ini yang pertama secara global ya adalah kayu arok. Dan yang kedua zaitun. Dan yang ketiga zurih thayyib. Kemudian yang keempat al-ud alladzi la raihata lahu. Ini secara global ya, meskipun ada perincian yang lebih detail. Tapi kalau secara global dari bahannya itu kayu arok dan zaitun atau bahan sebelumnya ada satu yang belum ya, di sini nakhl dulu ya, an-nakhl ya, ini 3 4 5. Nah ini urutannya dari sisi bahan yang digunakan, yaitu kayu arok, nakhl itu pohon kurma, zaitun, kemudian yang kayu yang punya aroma wangi baik, kemudian kayu yang tidak punya aroma. Ini dari si bahannya adalah demikian urutannya, sehingga semaksimal mungkin kita bisa pakai yang kayu arok dulu. Dan alhamdulillah sudah mudah kita dapatkan ya siwak dari kayu arok, alhamdulillah. Tapi kemudian beliau mengatakan wa yustahabu an yastaka biya bisin nudiya bilma. Disunahkan yaitu menggunakan alat siwak yang kering kemudian dia dibasahi dengan air ya. Kering dibasahi dengan air, sehingga nanti dengan demikian maka serabut-serabut ujung-ujungnya menjadi halus, lembek. Kemudian nanti dengan demikian mencegah rusaknya atau berdarahnya gusi ya. Jadi dia dibasahi terlebih dahulu. Wa yastaka ardon illa filisan ya. Dia bersiwak melebar kecuali kalau lisan. Kalau lisan itu lidah maka dia memanjang ya. Adapun kalau gigi misalnya maka dia dengan melebar, jadi ya seperti ini ya, dia melebar. Nah kalau lidah nanti memanjang. Nah, ini bedanya yaitu siwak untuk gigi atau mulut dengan lisan atau lidah. Ya, nanti kalau gigi tadi dengan melebar, kalau lidah dengan memanjang. Baik, yang berikutnya beliau mengatakan wa'an yaddahina riban ya, yaitu memakai minyak ya, minyak rambut ya, memakai ini minyak rambut, dan untuk jenggot ya itu diberi minyak. Riban itu ya dia kadang-kadang ya, riban itu apa? Kadang-kadang, waktan ba'da waktin, tidak setiap hari, pas dibutuhkan aja. Kadang-kadang nanti pakai minyak ya untuk minyaki rambut dan minyaki yaitu jenggotnya. Kemudian yang berikutnya wa yaktahila witron salasatan, yaitu bercelak ya, ini disunahkan ya secara ganjil ya, witron secara ganjil.
Jadi nanti salasan fikuli ain, jadi mata kanan 3 kali, mata kiri 3 kali. Ini termasuk sunnah fitrah adalah bercelak. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu wa yaqussa asyariba, mencukur kumis, ya, mencukur apa? Kumis, ya. Ini termasuk sunnah berikutnya adalah mencukur kumis, ya. Sampai apa? Sampai bibir ini tampak merah bibir yang merah tampak. Jadi kumis kalau sudah menutupi bibir, maka ini disunahkan untuk dicukur sampai bibir merah bibir ini apa? Nampak terlihat. Kemudian yang berikutnya adalah wa yuqallima al-zufur, ya, mencukur atau memotong, ya, memotong yaitu kuku. Dan yang berikutnya di Busyra Al-Karim disebutkan yang utama kalau memotong kuku adalah di hari Kamis atau Senin atau di pagi hari Jumat. Cara memotongnya itu dimulai dari tangan, ya, di kanan, ya, sababah yaitu di jari telunjuk, kemudian nanti tengah, ya, kemudian nanti seterusnya sampai kelingking, kemudian sampai ke ibu jari, ya. Setelah itu yang kiri, ya, yang kiri nanti kelingking, kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk, kemudian ibu jari. Demikian cara yang disebutkan oleh para fuqaha dalam memotong kuku. Adapun untuk kaki itu dimulai dari khinsir, yaitu jari kelingking kanan, ya, nanti terus ke jari manis kaki kanan, terus urut sampai berakhir di jari kelingking kaki kiri, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kesunahan berikutnya wayantifa al-ibto, yaitu mencabut bulu ketiak, ya, mencabut bulu apa? Bulu ketiak. Ini sunahnya dicabut jika mampu, ya. Jadi kalau dia nggak mampu mencabut tuh, kemudian rasa sakit yang hebat, dia nggak bisa menahan rasa sakitnya, maka boleh juga dia kemudian dicukur, ya. Kalau dia nggak mampu untuk dicabut sampai ke akarnya, ya, maka boleh dia dicukur, dipotong. Yang berikutnya adalah wayuzila sya'ra al-anati, menghilangkan yaitu bulu-bulu di sekitar kemaluan, bulu-bulu di sekitar kemaluan, dihilangkan bulu sekitar kemaluan. Ya, untuk laki-laki ini nanti dicukur, ya. Tapi untuk selain laki-laki yaitu perempuan nanti yang utama dicabut. Nah, tadi ada meminyaki rambut, kemudian apalagi bercelak, mencukur kumis dan seterusnya, ya. Sampai tadi menghilangkan bulu kemaluan, ya. Maka ini, ya, makruh kemudian untuk ditunda-tunda, ya, dari yang dibutuhkan. Kalau sudah dibutuhkan maka jangan ditunda-tunda. Dan kalau ditunda sampai 40 hari maka kemakruhannya lebih berat, ya. Jadi tadi meminyaki rambut, kemudian mencukur kumis, memotong kuku, ya, mencabut bulu ketiak, ini jangan ditunda-tunda ketika sudah dibutuhkan. Maka makruh kalau ditunda. Nanti kalau menunda sampai 40 hari, ya, maka lebih berat kemakruhannya. Nah, kemudian tadi sudah kita sebutkan, ya, di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrah al-khitan wal istihdad wa natful ibt taklimul azafir wa qasus syarib, ya, di antaranya, ya. Itu ada 5 kalau di hadis ini, ya, yaitu khitan, kemudian istihdad, mencukur bulu kemaluan,
kemudian mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan ada mencukur kumis. Dan di hadis yang lain disebutkan ada 10 fitrah ya. Ini tadi di sini sudah kita sebutkan. Kemudian ada lagi yang lain, wa yusarriha al-lihyata, menyisir ya, merapikan, menyisir apa? Lihyah, yaitu jenggot. Menyisir apa? Jenggot. Yang berikutnya adalah wa yakhdiba asyaiba bihumratin aw sufratin, yaitu menyemir ya uban dengan humrah merah atau sufrah yaitu kuning ya. Dan haram kalau dia menyemir dengan warna hitam ya. Menyemir dengan warna hitam hukumnya haram. Di sini sunahkan ya, merah atau kuning. Wal muzawwajatu yataiha wa rijlaiha bil khina ya. Kemudian seorang perempuan yang sudah beristri maka disunahkan kemudian mewarnai kedua tangannya dan kedua kakinya dengan hina ya, dengan pacar. Ya, jika memang suaminya ya, misalnya suaminya itu dia suka ya, jika dia memang suka. Adapun kalau dia belum bersuami maka tidak disunahkan ya, tidak disunahkan. Kemudian yang berikutnya wayukrahu al-qaza'u ya. Dimakruhkan qaza', yaitu qaza' adalah mencukur ya. Sebagian dicukur, sebagian tidak ya. Ini separuh atasnya tidak dicukur, nanti bawahnya dicukur. Atau separuh kanan dicukur, separuh kiri tidak. Makanya hukumnya makruh yaitu qaza'. Kemudian wanatfu syaibi, yaitu mencabut uban, hukumnya makruh. Wanatfu lihyati, kemudian mencabut jenggot. Kemudian berikutnya wal masyu fi na'lin wahidin, berjalan dengan menggunakan satu sandal. Kemudian walinti'alu qa'iman ya, memakai sandal dengan berdiri. Ya. Tadi sebutkan untuk masalah memakai sandal dengan berdiri ini karena nanti dikhawatirkan akan jatuh. Maka kalau sandalnya adalah model sandal yang ketika dipakai berdiri itu susah ya, maka makruh menggunakan sandal ketika berdiri. Jadi ketika memakai sandal duduk dulu ya. Kan tapi kalau sandalnya sandal biasa yang ada japitannya seperti itu, tinggal kaki dimasukkan atau model lain yang mudah, maka ini tidak mengapa kalau seandainya dia memakainya sambil berdiri. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita pahami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.